Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan matematika fisika. Pada sesi sebelumnya kita sudah mengenali beberapa perlengkapan dari bilangan kompleks, yaitu komponen real dan komponen imajiner, modulus dan sudutnya. Sekarang kita lanjutkan ke aljabar kompleks. Ya, setelah kita mengenali propertinya, sekarang kita lebih lanjut mempelajari lebih lanjut dengan mengetahui bagaimana bilangan kompleks dioperasikan. Ya, bagaimana dengan penjumlahannya, perkaliannya, dan sebagainya. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan sebuah properti lagi, mungkin kalian sudah mengetahui, yaitu conjugate kompleks. Conjugate kompleks. Apa itu conjugate kompleks? Andaikan saya memiliki sebuah bilangan kompleks Z, X plus Y, dari sini pasti kita bisa mendapatkan suatu conjugate kompleks yang sebut saja lazimnya ditulis semacam ini, Z atasnya diberi tanda bar, atau Z asterik macam ini, yang mana nilainya adalah X min IY gitu. Ini adalah conjugate kompleks, atau boleh dikatakan kalau saya menganalogikan bahwa setiap Z plus IY ada Z asterik atau conjugate kompleks, maka conjugate kompleks ini semacam jodoh dari bilangan kompleks tersebut. Contohnya, contoh yang lebih konkret. Andaikan saya memiliki Z, bilangan kompleks itu adalah 3 plus I, maka akan muncul Z asteriknya yaitu 3 min I. Contoh lain mungkin kalau saya punya Z itu adalah 6, maka Z asteriknya 6. Andaikan saya memiliki Z itu sama dengan 2 min 3i, maka Z asteriknya adalah 2 plus 3i. Nah, semacam itu. Saya pikir bisa dipahami ya. Oke. Nah, setelah ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang aljabar kompleks. Aljabar kompleks. Aljabar ini ya tadi maksudnya operasi bilangannya ya. Bagaimana kalau bilangan tadi dijumlahkan, dikalikan, dan sebagainya. Pertama kali misalkan saya punya dua buah bilangan kompleks yang akan kita jumlahkan, maka penjumlahannya adalah yang komponen real dijumlahkan dengan komponen real dan komponen imajiner dijumlahkan dengan komponen imajiner. Jadi andaikan saya punya Z1 itu sama dengan X1 plus Y1I, dan saya punya Z2 itu sama dengan X2 plus Y2I, maka penjumlahannya adalah Z1 ditambah Z2 itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah Y1 ditambah Y2I. Semacam itu. Jadi komponen real dijumlahkan dengan komponen real, dan komponen imajiner dijumlahkan dengan komponen imajiner. Berikutnya, bagaimana kalau bilangan kompleks itu dikalikan? Jadi, kalau Z1 dikalikan Z2, ini ya perkaliannya semacam perkalian biasa. Maka Z1 kali Z2 itu sama dengan X1 Y1 ditambah Y1I dikalikan dengan X2 ditambah Y2I. Nah, semacam itu. Semacam yang sudah kita kenal. Jadi yang sini dikalikan, yang atas juga jumlah. Jadi nilainya adalah X1 dikalikan X2 ditambah
X1 kali Y2I ditambah X2 kali Y1I ditambah Y1 kali Y2I kuadrat, atau sama dengan X1 kali X2 dikurangi Y1 kali Y2. Nah, ini adalah komponen realnya, ditambah X1 Y2 tambah X2 Y1I. Nah, semacam ini. Ini kalau dikalikan. Cukup jelas ya? Oke, contoh lagi. Ini yang sedikit lebih konkret contohnya ya. Bagaimana kalau saya akan menghitung X1 plus I kuadrat. Nah, ini ya kita kalikan saja. 1 plus I dikalikan 1 plus I. Tentu nilainya adalah 1 yang depan, yang ini ya. Yang kedua adalah ini. Maaf, yang pertama ini, yang kedua yang belakang ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. 1, 2, 3, 4. Nah, gitu. Jadi 1 ditambah I ditambah I ditambah I kuadrat, atau sama dengan 1 ditambah 2I dikurangi 1, atau sama dengan 2I. Oke, bisa dipahami contohnya ya, tidak begitu sulit. Misalkan lagi saya memiliki 3 plus I dibagi 2 plus I. Nah, bagaimana kalau contohnya semacam ini? Dalam penggunaan bilangan kompleks nantinya, jika ada I sebagai penyebut, jadi tentu kita tahu kalau kita punya pecahan semacam ini, maka yang atas itu disebut dengan pembilang, dan yang bawah adalah penyebut. Oke. Dan jika ada penyebut yang berupa bilangan kompleks di bagian bawah, ini dikatakan bentuk bilangan kompleks tadi belum sederhana. Sudah bilangan kompleks lagi. Untuk itu, jika kita mendapati semacam ini, maka yang bilangan kompleks di bagian bawah ini mestinya tidak ada. Sebagai pembilang ini nggak ada. Caranya, kita kalikan dengan jodohnya tadi yang sudah kita pelajari tadi, yaitu konjugat kompleksnya. Sehingga 3 ditambah I dibagi 2 plus I dikalikan dengan yang bagian bawah ini harus dikalikan dengan jodohnya tadi, 2 min I. Nah, sehingga yang atas juga harus sama, dikalikan dengan 2 min I. Oke, kita kalikan saja. Maka yang pembilangnya adalah 6 min 3I plus 2I plus 1 dibagi 4 min 2I plus 2I plus 1. Ya, sama dengan 617, yang atas adalah 7 min I, dan yang bawah adalah 4 ditambah 1, 5. Nah, semacam ini. Sehingga penyebutnya tidak lagi bernilai bilangan kompleks, tidak berupa bilangan kompleks. Oke, saya pikir bisa diikuti ya. Satu lagi, nah, karena kita orang fisika ini sangat penting untuk mendefinisikan suatu nilai mutlak. Dalam fisika, nilai mutlak ini biasanya sangat berguna saat pengukuran, karena bagaimanapun sebuah pengukuran itu nilainya selalu positif begitu.
Kalau saya memiliki bilangan kompleks Z begitu, maka saya bisa mendefinisikan Z. Nah, nilai mutlaknya ya. Jadi contohnya jika saya memiliki Z itu X plus IY, maka nilai mutlak Z itu sama dengan akar dari Z kali Z asterik. Oke, tentu kalau saya punya Z sama dengan X plus IY, Z asterik adalah X minus IY. Lalu berarti di sini saya bisa menuliskan berarti akar dari X plus IY ditambah dikalikan X min IY, sehingga hasilnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, semacam itu. Sehingga dipastikan nilai mutlak dari suatu bilangan kompleks hasilnya adalah bilangan real yang positif. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Sementara itu dulu contoh yang saya berikan. Saya akan lanjutkan ke materi berikutnya masih tentang bilangan kompleks pada sesi berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.